kalau di Jakarta itu ada fenomena rekrutmen anak-anak muda untuk diajak kerja di Kamboja tuh, jadi agen judi online atau apa tuh, scammer apa tuh, kejahatan, diajak untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang itu dioperasikan dari luar negeri. Ya dijanjikan, diiming-imingi kerja lah. Nah kerjanya di sana apa? Kerjanya dibilang di perhotelan, kerja di restoran. Ya nyampe sana dibilang kerja di kasino. Nah ternyata itu di sana tuh kerja-kerja ilegal sebenarnya. Jadi politik itu kan persoalan pilihan. Nah pilihan itu ya tentu harus senapas dan sebangun dengan keyakinan atau ideologi politik kita. Terus kemudian harus berpolitik itu ya berideologi. Nah jadi karena keyakinan politik kita itu adalah tentang demokrasi, tentang kerakyatan, tentang kebangsaan gitu ya, atau nasionalisme tadi. Maka tempat yang paling kita bisa bersama-sama memperjuangkan secara politik itu, kita melabuhkan ke PDI Perjuangan sebagai alat perjuangannya pada saat itu. Dan hingga sekarang gitu ya. Jadi kenapa ke PDI Perjuangan ya pertimbangannya itu bukan karena pertimbangan semata-mata oh iya nih masuk PDI Perjuangan terdapat jabatan kan begitu ya. Nah toh umpama kita jadi DPR ya dicalonkan oleh partai dan kemudian kita harus berjuang untuk mewujudkan dan merealisasi penugasan-penugasan partai yang diberikan ke kita. Ya tentu sebagai calon legislatif ya berupaya untuk memenangkan partai dan menambah suara. Ya wong cilik itu ya bukan sekedar sebutan secara sosial ekonomi dia rakyat kecil semata ya. Wong cilik itu ya atau rakyat kecil itu adalah sebagai sebuah sumber politik keberpihakan gitu loh. Jadi wong cilik itu dimaknai kalau dalam istilah Bung Karno itu sebagai marhainisme, rakyat kecil yang dipinggirkan, rakyat kecil yang dimiskinkan oleh sistem ketidakadilan itu. Maka kita harus memperjuangkan supaya sistem itu benar-benar berpihak untuk kepentingan rakyat kecil. Nah itu sebagai sebuah sikap politik ya, ketika bicara wong cilik atau kayak marahin itu adalah bukan sekedar bicara oh ini orang kecil, bukan itu, tapi sebagai bentuk keberpihakan dan perjuangan untuk rakyat kecil itu, begitu. Kalau di dapil saya ini kan perkotaan ya, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan luar negeri. Kalau di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan ya
rata-rata tuh masyarakat di bawah tuh kalau kita ketemu khususnya anak muda ya persoalan tentang lapangan kerja. Nah kemudian kalau di daerah-daerah penduduk padat ya sarana prasarana agar tidak kena banjir. Kemudian ada ruang-ruang publik di lingkungan yang bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, lain dari itu adalah beberapa jenis-jenis bantuan, bantuan usaha, alat, dan lain-lain. Nah, kemudian tentu harapan-harapan dari masyarakat adalah supaya harga-harga kebutuhan pokok itu bisa dijangkau dengan harga yang lebih murah begitu ya. Nah kalau di luar negeri ya persoalannya persoalan tentang tenaga kerja, buruh migran gitu ya, advokasi, perlindungan gitu. Kemudian kalau di Jakarta itu ada fenomena rekrutmen anak-anak muda untuk diajak kerja di Kamboja tuh jadi agen judi online atau apa tuh scammer apa tuh kejahatan diajak untuk melakukan kejahatan yang itu dioperasikan dari luar negeri, ada Kamboja, ada Filipina, dengan target masyarakat di Indonesia menggunakan media online begitu, aplikasi WhatsApp dan lain-lain. Ya, pastinya kita sampaikan ya dalam aspek kebijakan apa sih yang bisa membantu masyarakat. Nah, kemudian kalau persoalan-persoalan yang lingkungan, GOT, saluran GOT atau apa yang itu ranah DPRD kita provinsi, pemerintah provinsi ya kita sampaikan ke teman-teman DPRD DKI, provinsi DKI gitu ya. Nah, kalau dalam bentuk-bentuk kebijakan di Jakarta ini kan ada yang dia dihandle langsung oleh pemerintah pusat, ada yang oleh pemerintah daerah. Nah, kita sampaikan sesuai masing-masing bidang tadi. Nah, kalau bantuan-bantuan usaha tentu alat apa segala macam, kebetulan saya di Komisi 11 ya bermitra kerja sama Bank Indonesia, OJK, dan juga Himbara, Himpunan Bank-Bank Negara gitu ya. Ya, kita sampaikan agar masyarakat bisa memperoleh akses bantuan khususnya terhadap UMKM ya. Nah, bantuan alat usaha, nah itu kita realisasi usulan-usulan masyarakat. Kemudian untuk mempermudah akses usaha menggunakan aplikasi contohnya. Jadi kita bantu fasilitasi pelatihan-pelatihannya seperti itu. Ya komunikasi lebih pada by phone ya. Menggunakan aplikasi ya, kadang meeting Zoom ya, intens lagi itu ya lewat WhatsApp ya, karena bisa lebih up to date deh kan, menginformasikan begitu ya. Hal-hal itu yang bisa kita lakukan. Selain itu ya kunjungan, kalau kita pas lagi kunjungan kita sempatkan untuk tatap muka ya, baik itu dengan buruh migran, pekerja atau warga negara Indonesia maupun anak-anak mahasiswa yang sedang studi gitu loh. Nah, contoh umpama pada saat bulan lalu kami ke Amerika, ke Washington, itu ketemu dengan anak-anak muda asal Indonesia yang memperoleh beasiswa melalui LPDP kuliah di Amerika atau Washington, begitu-gitu. Nah, ruang-ruang itu kita gunakan untuk
sebagai tatap muka maupun komunikasi ketika kita berada di luar negeri. Yang ada itu nggak jual organ ya. Ada beberapa anak muda tuh dibawa ke sana direkrut. Ya dijanjikan, diiming-imingi kerja lah. Nah kerjanya di sana apa? Kerjanya dibilang di perhotelan, kerja di restoran. Ya nyampe sana dibilang kerja di kasino. Nah ternyata itu di sana tuh kerja-kerja ilegal sebenarnya. Yang mereka menghindari perbuatan ilegal ya, karena bisa terjerat hukum kita kan kalau operasi di Indonesia, maka dibawa ke sana terus memanfaatkan teknologi ya untuk menginformasikan ke orang-orang Indonesia ya di Indonesia sini ya, dengan menggunakan anak-anak Indonesia tadi. Pangsa pasarnya kan di Indonesia, tapi operasinya di Kamboja sana begitu. Nah dan sekarang juga masih ada yang tertahan itu, lagi ngurus dokumennya, kesulitan mau pulang karena sempat paspornya ditahan majikannya gitu ya. Nah karena di sana itu kerja tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan, seperti itu. Ya namanya kontestasi itu ya pasti, apalagi kontestasi DPR RI. Dari dulu dapil saya disebut dapil neraka, dapil perang bintang gitu ya. Ya alhamdulillah 2014, 2019 saya terpilih dari dapil perang bintang, dari dapil neraka sini. Jadi kalau saya ya sudah 2 kali ikut pemilu, dan ini insya Allah mau ketiga ya. Jadi saya itu fokus dengan aktivitas ke masyarakat, berkegiatan dan masyarakat. Jadi saya umpama kalau dengan rekan-rekan separtai ya kita anggap itu adalah teman-teman kita. Nah itu loh, teman berjuang sama-sama untuk meraih suara untuk partai. Nah tentu juga meraih suara sebanyak-banyaknya untuk diri kita juga gitu. Jadi saya tidak anggap itu sebagai sebuah saingan, tapi ya sebagai sebuah kawan dalam berjuang, khususnya untuk partai begitu. Terus kemudian dengan teman-teman dari partai lain, ya saya anggap sama aja. Nah tentu fokus, kalau saya ya, kenapa saya pandang ya sama, saya nggak merasa itu adalah saingan atau apa ya, karena semua kan masing-masing fokus pada segmen dan cara masing-masing. Saya ya itu aja ya, datang ke masyarakat, membangun komunikasi dan masyarakat. Nah saya itu sejak jadi anggota DPR sampai sekarang ya, yang pertama sejak saya dilantik itu yang saya buat adalah rumah aspirasi. Rumah aspirasi itu adalah bentuk komitmen kita kepada masyarakat, dan kita selalu membuka diri dengan masyarakat, tidak membangun jarak atau gap kepada masyarakat, apalagi khususnya kepada konstituen di daerah pemilihan. Nah maka sampai sekarang tuh saya meng-create berbagai program itu dari rumah aspirasi. Jadi umpama kita dari rumah aspirasi itu bisa bikin kegiatan, meng-create program bersama masyarakat, atau bisa bikin ya berbagai macam kegiatan atau bentuk kepedulian, bantuan dan lain-lainnya itu dari rumah aspirasi. Nah kemudian dari rumah aspirasi juga kita memprogram berbagai kegiatan kalau kita turun ke masyarakat.
Jadi itu nanti masyarakat, teman-teman itu butuh didatangi, dikunjungin gitu ya. Dari situ kita jadwalkan tuh agenda-agenda kunjungan ke masyarakat. Jadi rumah aspirasi itu adalah bentuk komitmen dan pertanggungjawaban kita yang dipilih oleh masyarakat, bahwa kita tidak membangun jarak dengan masyarakat dan bisa diakses masyarakat gitu. Dan ya tentu rumah aspirasi itu berfungsi sangat besar untuk bukan hanya buat kita, tapi juga buat teman-teman kita, teman-teman baik internal kader partai, simpatisan maupun pada masyarakat gitu. Jadi ketika masyarakat ingin mau ketemu anggota DPR RI dari daerah pemilihannya, ya mudah ditemuin, bisa ke rumah aspirasi, disampaikan, dan kita bisa jadwalkan dari sana atau agendakan pertemuan-pertemuan lanjutan gitu ya, dan silaturahmi ke tengah-tengah masyarakat, di pemukimannya dan lain-lain. Jadi yang saya lakukan itu sejak saya terpilih sampai sekarang, sehingga kita tidak ketemu masyarakat itu musiman. Nah itu kan ada tuh kalau kita lihat di sosial media sebagai sebuah kritik bagus itu, ketemu masyarakat kok musiman gitu ya. Emang ada bang yang musiman bang? Ya kalau kita lihat, kita baca dari media-media sosial gitu kan, kok ketemu rakyatnya musiman per 5 tahun gitu ya. Nah itu kan kritik masyarakat yang kita harus jawab kan. Nah maka saya menjawab itu dengan rumah aspirasi sejak saya terpilih sampai sekarang. Jadi kita ketemu masyarakat itu tidak musiman. Tidak musiman itu artinya tidak hanya pada saat menjelang pemilihan umum, tapi di hari ke hari ya kita berinteraksi dengan masyarakat melalui rumah aspirasi tadi. Nah itu sebagai bentuk komitmen kita lah ya, bahwa setelah terpilih ya kita tidak melupakan masyarakat itu, tetap memperkokoh relasi dan silaturahmi dengan masyarakat. Itu yang menjadi penting menurut kita.